Halo, apa kabar? Eh, Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini kita mau bahas tentang Hakuna Matata atau eh, no worry, gak usah khawatir, atau no trouble, gak ada masalah, take it easy, ya santai aja, atau meaningnya itu sama dengan let go, lepasin aja. So Hakuna Matata dari Shawili Language dari East Africa. Oke. Dan ini diangkat sama Disney tahun 1994. Oke, ini saya dapat linknya dari Wikipedia. Oke, Hakuna Matata. Ini cukup bagus karena ini awal tahun, menurut saya readingnya perlu. Kenapa sih kita nggak usah khawatir? Kenapa kita nggak perlu eh, khawatir atau santai? Sebaiknya kita harus lebih santai atau kita harus let go? Kenapa gitu loh? Kenapa? Karena semua biasanya itu eh, terpengaruh oleh situasi yang masuk di pikiran dan perasaan kita. Negative thinking, negative emosional buat kita khawatir. Jadinya fear dalam diri kita. Oke, so di sini ada deck dari Lightwalker. Kita akan lihat ya. Nanti saya akan tebar 4 deck dan satu bottom of the deck. Kenapa hidup dalam kehidupan kita, apalagi dalam perjalanan spiritual kita? Karena perjalanan spiritual adalah perjalanan diri kita sendiri, jiwa kita, ya, terutama untuk mengenal jiwa kita, mengetahui nama jiwa kita, mengetahui warna jiwa kita, mengetahui passionate dalam jiwa kita. Itu diawali dari Hakuna Matata atau no worries, gak usah khawatir. Oke, take it easy. Dari sesuatu yang semuanya nggak usah dibawa ribet. Gitu. Oke. So, ini cukup bagus readingnya karena untuk awal tahun. Supaya 2022 mudah-mudahan semboyan Hakuna Matata jadi lebih 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 happy terdengar di telinga karena akan lebih bisa senyum-senyum, karena apalagi kalau yang udah nonton Simba ya. Tapi lebih kepada lebih bukan lebih santai ya, lebih relax, lebih berpasrah aja dengan kehidupan tanpa harus punya rasa khawatir berlebihan ya. Kalau rasa khawatir, rasa takut itu kan wajar ya, semua orang punya, apalagi tentang masa depan. Tapi kalau udah berlebihan jadinya nggak bagus buat motivasi diri, ya nggak? Oke, so Hakuna Matata. Alasan kenapa untuk jalan di 2022 perlu Hakuna Matata. Please clarify, my darling angels. Please clarify Hakuna Matata. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Ya. Di sini ada life path tentang perjalanan hidup. And then spiritual discrete. Okay. Deck ketiga tentang karmic clearing. Oke, membersihkan karma. And then earth healing di sini. Oke.
Satu lagi Master Healing. And then satu lagi ada Spiritual Service. Okay, this is a good ending. Bottom of the deck. Oh, Cosmic Heart, Cosmic Christ. Cosmic Heart, Cosmic Christ. Di sini tentang kita menjalankan kehidupan kita dengan ketulusan kita. Oke. Dengan hati yang menerima dengan tulus apapun yang kita terima dari pencipta kita, the universe, pemilik semesta. Kita terima dengan hati yang tulus. Ketika kita menerima dengan hati yang tulus, kita mampu jalani kehidupan tanpa rasa khawatir. Terima aja. Ya. Dalam perjalanan kita pasti ada hujan, ada angin, ada mendung, ada badai. Semua melewatinya. Usia berapapun. Mau besar, mau kecil, mau bayi, mau orang tua. Semua punya kehidupan tentang hujan, badai, gelap, terang. Berawan, berkabut, cerah, bersinar. Itulah momen siklus kehidupan. So, ini kayak kita perlu menerimanya dengan hati yang luas begitu. Apapun yang ada di hadapan kita. Kalau kita menerima semuanya dengan tulus, dengan keikhlasan kita, keyakinan kita bahwa kita menjalani kehidupan kita nggak sendiri, kita nggak akan ngerasa takut. Oke. Itu alasannya kenapa kamu nggak boleh worry. Atau kamu nggak boleh khawatir dengan kehidupan yang akan kamu lewati di 2022. Oke. Kamu perlu untuk meningkatkan frekuensi kamu atau vibrasi kamu, si Cosmic Heart ini, untuk memiliki hati yang penuh dengan pure of love atau cinta seperti yang dimiliki semesta pencipta kita. Jadi kadang kita ya, bukan kamu aja, ini juga buat saya. Jadi kayak kadang kita perlu meminta kepada pencipta kita untuk meluaskan hati kita, untuk menerima semuanya dengan rasa syukur, dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Okay, so itu bottom of the deck. Semua proses kehidupan akan dilewati untuk melengkapi jiwa kita menjadi lebih kuat. Jadi kalau untuk melengkapi jiwa kita jadi lebih kuat, artinya kita perlu angin, hujan, badai dalam hidup kita supaya kita jadi lebih kuat, supaya kita bisa tahu apa kekuatan dalam diri kita. Kalau tidak ada hujan, badai, gelombang dalam kehidupan kita, kita nggak pernah tahu kekuatan kita. Apalagi kekuatan di hati kita tentang memaafkan, tentang ketulusan, tentang mencintai. Oke. Sekarang kita mulai dari deck pertama. Di deck pertama ini ada Life Path. Oke. Ini adalah perjalanan jiwamu dari kecil, jiwa kita. Jiwa kita ya. Ini juga buat saya. Ini adalah perjalanan jiwa kita dari bayi, ya dari kita janin sampai kita bertumbuh di perut ibu kita, kemudian kita terlahir, kita menjadi bayi, kita menjadi jiwa
baru, kita menjadi jiwa anak-anak, jiwa remaja, jiwa dewasa, dan bertumbuh mengikuti perjalanan hidup kita. Dan di sini tentang bagaimana banyak hal yang terjadi ternyata membuat kita bisa terbang tinggi di sini, ya, dengan kekuatan kita. Masalah menjadi latihan spiritual atau latihan jiwa kita, terutama untuk mengenal visi misi dalam hidup kita. Di sini, ya, ini dari masih bentuk janin sampai anak-anak di sini, dan akhirnya punya sayap dan kita bisa terbang. Artinya punya sayap ini adalah kita tahu tentang kekuatan kita. Karena sepanjang hidup kita, ketika kita terlahir, kita banyak melakukan latihan-latihan dalam perjalanan hidup kita. Apa itu latihan-latihannya? Masalah yang kita hadapi adalah latihan jiwa kita untuk bertumbuh. Ya, kalau kita nggak pernah berlatih, kita nggak bisa terbang. Di sini ada ini manusia dan dia punya sayap, dia bisa terbang. Ini seperti melambangkan bahwa kita adalah makhluk spiritual yang luar biasa. Ketika kita mampu melatih diri kita, melatih kekuatan kita, kita akan terbang tinggi di sini dengan kekuatan kita. Sayap hanya lambang untuk terbang, tapi sejatinya kekuatan kita lah yang membuat kita bisa terbang dalam perjalanan hidup kita. So, kalau itu tadi di awal ini bottom of the deck, tuluslah menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita dengan ucapan syukur dan anggap aja ini seperti sekolah kehidupan. Masalah yang datang, badai, hujan dalam hidup kita adalah latihan untuk jiwa kita, untuk pertumbuhan jiwa kita. Karena sekolah kehidupan gak ada lulusnya, gak ada ijazahnya. Yang terlihat adalah rambut di kepala kita yang mulai memutih. Itu adalah lambang manusia yang sudah melewati banyak fase, banyak banyak latihan dalam perjalanan hidupnya. Oke? Jadi kalau ada masalah jangan langsung takut. Anggap aja ini latihan dalam perjalanan hidup kamu. Oke? So, bayangkanlah ketika kamu berjalan dalam latihan perjalanan hidup kamu tentang masalah yang kamu hadapi atau apapun yang memberi ketakutan pada diri kamu, membesarkan ketakutan dalam diri kamu. Bayangkan bahwa latihan ini kamu tidak lalui sendiri. Ada yang tak terlihat, yang tak terlihat oleh mata kamu, mata kita, yang bersama dengan kita, menemani kita untuk melatih jiwa kita, untuk melengkapi jiwa kita dengan kekuatan yang ada pada diri kita. Oke. Ini saya suka banget dengan ininya ya, meaning dari deck ini ya, life path ini tentang latihan bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dan dengan kita melatih diri kita di perjalanan hidup kita ini, selain kita bisa terbang tinggi dengan kekuatan kita, bertumbuh dengan kekuatan kita, kita juga akhirnya memahami visi dan misi Sang Pencipta menurunkan kita ke bumi. Nah, ini cukup kerentanan yang kita miliki. Ternyata kerentanan atau rasa kita nggak
ketakutan dalam diri kita, ternyata sebenarnya menuntun kita pada janji the universe, sang pencipta kita, pada janji yang sudah diberikan kepada kita, bahwa semua masalah tepat pada waktunya dengan caranya akan menemukan jalan keluarnya. Life path. It's a wonderful verse. So ini ya. Jadi kalau 2022 agak-agak berat ngejalanin hidupnya karena begitu banyak masalah, proses kebangkitan finansial, anggaplah itu latihan untuk kekuatan dalam diri kamu, agar kamu bisa terbang lebih tinggi daripada para malaikat yang memiliki sayap. Oke. Sekarang kita lagi pergi ke deck kedua. Di sini ada spiritual discree. Discria itu ya. Kamu selalu membayangkan tentang apa yang terjadi next dalam hidup kamu. Bahkan sesuatu yang tidak realistis pun selalu kamu bayangkan, artinya bisa tentang ketakutan. So, bebaskan diri kamu. Semua kehidupan selalu ada jawabannya. Semua pertanyaan selalu ada jawabannya. Dan the universe selalu membuka kebenaran. Yes, the universe selalu membuka kebenaran dan menjadi kebenaran yang harus kamu pegang. Berdoa adalah jawaban. Bertanya tentang peta kehidupan kamu atau perjalanan hidup kamu, dan menunggu perintah tentang apa yang akan kamu jalani, tentang harapan yang kamu terima, tentang tanggung jawab yang akan kamu jalani dalam hidup kamu, membuat jiwa kamu dewasa. Untuk membangun jiwa yang dewasa di sini tentu membutuhkan bagian dari perasaan, pikiran tentang apa yang akan terjadi next. Cinta juga menjadi salah satu bagian dari perjalanan spiritual yang kamu jalani. So, di sini kayak ada seseorang yang dia sih bentuknya kayak gini di tangan dia, ditaruh di jantungnya, di atas kepalanya ini. Seperti ini pikiran kita, sih. Anda bisa bayangkan ketika Anda berpikir, Anda menarik energi alam semesta di sini. Makanya kan selalu dibilang di readingnya, hati-hati dengan negative thinking. Ini akan mengalir, kena di perasaan. Dan di belakang dia ini seperti ada ini energi tentang spirit, ya, tentang apa nih, semangat, tentang apapun yang akan membakar apa yang ada di pikiran kamu. Makanya sebenarnya kamu nggak usah pakai jet antariksa untuk sampai ke luar angkasa, karena di pikiran kamu bisa menarik semua yang ada dalam alam spiritual di luar angkasa. Makanya kendalikan pikiran. Rasa yang kamu rasakan dengan apa yang kamu pikirkan, itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. So, berdoa di sini menjadi bagian atau cara untuk menolong kamu, terutama untuk menghentikan pikiran-pikiran negatif.
Oke, bisa juga dengan bermeditasi. Oke. Jadi kenapa nggak usah khawatir? Karena kalau kita terlalu khawatir, kita menarik energi negatif di alam spiritual. See. Kita punya otoritas untuk mengendalikan semua hal yang terjadi dalam hidup kita, terutama di pikiran dan perasaan kita. Diri kita masing-masing mampu mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Ya, di sini. So, nggak usah khawatir. Berpikirlah positif. Ini seperti deck yang ada di sini. Ketika dia berpikir positif, dia menarik seluruh alam semesta ada di pikiran dia dan menjadikan kenyataan dalam kehidupan dia. So, kita bisa mendapatkan semua hal yang kita inginkan dalam kehidupan ini ketika kita memikirkannya berkali-kali. Jadi daripada memikirkan hal-hal negatif yang belum terjadi hanya karena ketakutan, lebih baik berpikirlah hal-hal positif yang terjadi dalam kehidupan kamu. Ketika hati kamu dimasuki oleh energi negatif dan ada negatif emosional di perasaan kamu, di hati kamu, pikirkanlah kembali bottom of the deck kita, Cosmic Heart, Cosmic Christ. Di sini tentang love unconditionally. Cinta tanpa syarat selalu ada untuk kamu. Jadi buat apa merasa galau, merasa baper hanya karena melihat situasi di hadapan kamu tidak seperti harapan kamu? Ingat, berpikir positif, kamu akan menarik apapun yang ada di alam semesta untuk terjadi dalam hidup kamu. Di sini ada decknya, kamu bisa lihat dia menarik seluruh alam semesta di pikiran dia. Jadi Anda nggak usah naik pesawat luar angkasa untuk sampai ke atas. Anda bisa menariknya di alam pikiran Anda. Okay, so Hakuna Matata. It means no worry. Ya, nggak usah khawatir akan hari esok. Okay, infrastruktur pikiran, kendalikan, bentuk sistem di pikiran kamu tentang pikiran positif. Okay, so ini spiritual disagree. Kemudian kita ke deck ketiga. Di sini ada cosmic ini ada karmic clearing, karma membersihkan. Oke, kalau udah ngomong karma kayaknya orang pada mikirnya cuma karma buruk, padahal ada karma baik. Orang biasanya ngomong, gue tunggu karma lu. Ternyata karma ada dua jenis, karma baik dan karma buruk. Tidak selalu semua orang menerima karma buruk. Ya, semua orang pasti terima apa yang dia lakukan, bad or good karma. Oke? Jadi di sini menjelaskan bahwa karma itu tidak menghukum. Karma itu bukan hukuman. Karma adalah esensi dari jiwa yang belajar untuk merencanakan waktu kehidupan, untuk lebih peduli pada masa lalu ketika menabur. Dan inilah jalan untuk bertumbuh dan berkembang, berdiri menjadi jiwa yang membutuhkan challenge atau tantangan yang kadang-kadang juga menjadi berkat untuk kamu. Nah, ini artinya karma. Jadi karma itu kan kalau ada orang lagi emosi ya, sambil bibirnya jeding-jeding ngomongnya, biar lu kena karma lu. Nah, gitu kan, biasanya ngomongnya gitu. Padahal karma itu bukan hukuman. Ya, coba kalau kita lihat orang ngomong, biar lu kena karma, bibirnya kan sampai jeding-jeding gitu kan, sampai udah kayak bibir di filler kan, sampai monyong-monyong gitu kan. Gitu. Seolah-olah karma adalah punishment atau hukuman. Padahal karma adalah tantangan untuk kamu
agar lebih peduli tentang apa yang kamu tabur di masa lalu. Hari ini akan jadi masa lalu ketika kita berada di hari esok. Jadi lebih care gitu loh, kita lebih hati-hati lagi untuk lebih peduli tentang apa yang kita lakukan hari ini. Karena hari ini akan menjadi masa lalu. Dan ternyata karma ini memberikan kita challenge atau tantangan untuk pertumbuhan jiwa kita. Yes. Oke, dan ternyata karma juga memberikan blessing atau berkat. Ya, ada karma baik, ada ketika kamu menabur sesuatu yang baik. So, inilah bagaimana kita membersihkan diri kita dengan karma, yaitu berhati-hati. Berhati-hati. Bagaimana bisa berhati-hati? Ada kesadaran. Sadar hari ini akan menjadi masa lalu. Lakukan apapun yang terbaik di hari ini. Karena hari ini akan menjadi masa lalu di mana kita menabur karma. Ya, kalau nggak bisa memberi yang terbaik untuk diri kita ketika kita mau menabur karma, ingat lagi ini bottom of the deck Cosmic Heart, Cosmic Rise tentang love unconditionally. Mencintai tanpa syarat. Pure of love. Kita mencintai diri kita tanpa syarat. Dengan murninya cinta, kita pasti bisa sadar bahwa kita akan menabur hal-hal baik, yang terbaik dari diri kita. Oke? So itu deck ketiga. Kita akan pergi ke deck keempat. Di sini ada Earth Healing. Oke, Earth Healing. Bumi adalah bagian dari diri kita. Si bumi adalah bagian dari diri kita. Dan semua makhluk adalah bagian dari diri kita yang akan mempengaruhi frekuensi kita, yang akan mempengaruhi vibrasi kita. Tahu nggak frekuensi? Frekuensi itu apa? Nih ada nih. Contoh frekuensi ya. Saya selalu bilang frekuensi. Ada yang nggak ngerti. Takutnya. Takutnya ada yang nggak ngerti di sini. Look at this. Frekuensi itu ada di mata batin kamu. Di sini ya. Mata batin kamu itu ada di antara kedua alis kamu, bentuknya mata tapi terbalik 90 derajat, bukan 180 ya, 90 derajat. Dia ada di antara kedua alis. Ini bentuknya gini, muter. Tahu nggak tower BTS? Nah itu, ada kayak ada pantulan-pantulan nih. Ini frekuensi. Ini lihat, dia keluar dari mata batin. Ini frekuensi. Ini namanya frekuensi. Nih bisa lihat ya, ini frekuensi. Itu maksud saya. Kalau kita ngomong frekuensi, vibrasi nggak ngerti. Nah, kenapa kita selalu bertemu dengan siapa yang dengan kita yang adalah frekuensi kita? Karena mata batin kita memancarkan frekuensi dan itu diterima oleh frekuensi yang sama dengan kita. Anda bayangkan ketika dalam ini ada lifetime Anda tidak melatih jiwa Anda dengan pikiran positif, dengan hati perasaan yang positif, dan sadar tentang menabur karma. Anda bayangkan Anda bertemu dengan frekuensi yang tidak punya kesadaran. Betapa toksiknya kehidupan itu, betapa merananya jiwa kita. Anda bisa bayangkan sendiri. Oke? Ini kita udah jauh lagi nih. Ini kita lagi ngomongin Hakuna Matata, bukan frekuensi. Nanti mudah-mudahan next kita akan ngomongin tentang frekuensi atau vibrasi ya. Ini saya lagi pengen punya acara-acara baru di channel saya. Jadi ya mungkin akan ada obrolan-obrolan yang kayak gini. Oke? Jadi itu perlu kesadaran. Makanya kuncinya semuanya di kesadaran sih. Sadar bersyukur, sadar meningkatkan frekuensi, sadar menabur karma.
sadar bahwa semua apa yang kita hadapi di depan mata, baik bad or good situation, adalah untuk challenge jiwa kita agar kita bisa terbang tinggi, challenge pikiran kita agar kita bisa kendalikan pikiran kita dengan pikiran positif, challenge perasaan kita, intuisi kita agar kita lebih kepada energi positif. Kalau punya kesadaran kayak gitu, semua orang punya frekuensi yang tinggi, dunia akan sangat damai. Oke. So sekarang kita pergi ini lagi ke deck keempat. Kita udah ngomong ngalor ngidul ya. Ini karena tadi ngomongin frekuensi, jadi saya lagi nerangin frekuensi. Karena banyak orang ngomongin frekuensi, dia nggak tahu frekuensi itu gimana bentuknya, kemudian dari mana asalnya. Kalau dari bagian tubuh kita itu asalnya di mana, posisinya frekuensi kita itu ada di mata batin kita, adanya di antara kedua alis kita, dan bentuknya mata yang terbalik 90 derajat. Oke? So di sini Earth Chakra, bagaimana kita hidup berdampingan dengan semua makhluk yang ada di bumi ini. Yang ternyata semua makhluk mempengaruhi frekuensi kita. Ya, bagaimana tangan kaki kita memperlakukan apapun yang ada di bumi ini, terutama untuk melanjutkan kehidupan kita. Kita berevolusi sebagai manusia, kita membutuhkan banyak makhluk yang diciptakan semesta kita di bumi ini. Makhluk lain itu seperti tumbuhan, hewan, apapun yang ada di bumi ini. Bahkan di sini Anda bisa lihat ada seorang anak yang dituntun oleh malaikat pelindungnya atau guardian angelnya. Anak ini adalah anak yang pernah terlahir dan dia terlahir kembali. Di sini tentang ada makhluk lain yang dia berevolusi. Di sini ada anak kecil. Inilah kehidupan. Oke. Di sini seperti ada perjalanan. Anda bisa lihat. Kita manusia kadang kita merasa kita makhluk superior, makhluk istimewa, sehingga kita mengabaikan yang lain. Bahkan kita menciptakan kehancuran kalau kita tanpa kesadaran menjalani kehidupan kita. Oke, di sini Anda bisa lihat anak kecil ini sangat pure of love, sangat tulus, ya. Ketulusannya bisa teruji. Makanya dia bisa terkoneksi langsung dengan guardian angelnya yang memberi pesan dia di sini untuk menjalani kehidupan dia dan berevolusi dari setiap apa yang dia hadapi di depan sana. Seperti ini, dikasih maps, dikasih pesan, dikasih jalan keluar, semuanya ada di sini. Dan dia nggak sendiri. Even di sini dunia yang begitu gelap, tapi di sini ada guardian angel yang selalu menuntun dia. Guardian angel juga makhluk lain. Jadi kita hidup nggak sendiri, kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan makhluk lain. Ya, apalagi sekarang bumi semakin panas, manusia merusak bumi tanpa kesadaran di sini. Ini seperti mengingatkan kita bahwa kita perlu bersama-sama untuk merawat bumi ini, memulihkan bumi ini dari kehancuran yang sudah dibuat oleh manusia-manusia sebelumnya. Oke. Merusak memang mudah, tapi merawat, memulihkan, mempertahankan itu sangat sulit. Oke? So, Hakuna Matata di sini Earth Healings adalah kita nggak perlu khawatir. Setiap hari bumi terus bergerak, selalu ada hari baru, selalu ada makhluk lain yang menuntun kita. Ada guardian angel, divine guidance yang selalu menuntun kita. Oke. So, belajar untuk sama-sama memulihkan bumi dengan cara-cara hidup sederhana. Hidup sederhana, mengurangi sampah-sampah, limbah-limbah yang gak penting. Kalau kita mau hidup sederhana, gak harus kita punya tas dengan kulit buaya.
Ya, zaman dulu pakai karung goni aja ketampung tuh. Kita kan fungsi tas itu kan untuk dibawa. Apapun bawaan kita supaya ringkes gitu di satu tempat dan kita bisa bawa pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan begitu banyak perintilan barang yang kecil-kecil. Kalau sekarang tas itu bukan dilihat fungsinya, dilihat dari apa. Anda bayangkan ya, manusia itu gila menurut saya. Sorry, dengan gangguan jiwa ya, ODJ. Hanya karena dia untuk tas dia, gaya stylenya dia, status sosial dia, buaya pada mati. Anda bayangkan. Ya kalau buaya darat sih nggak apa-apa ya, lu mau matiin juga nggak apa-apa. Tapi kalau ini buaya loh, mati dibunuh, makhluk hidup mati dibunuh hanya untuk tentengan elu gitu loh. Mikir. Oke. Okay. So kita nggak usah khawatir Hakuna Matata kalau kita mau hidup seperti fungsinya gitu loh, menyederhanakan kehidupan ini dengan sebagaimana fungsinya gitu. Karena kita membutuhkan makhluk lain, bahkan kita membutuhkan bumi tempat kita berpijak. Anda bayangkan kalau bumi semakin panas karena kita memangkas tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, hutan pun jadi berkurang. Anda bayangkan Anda hidup dengan mata air yang sedikit karena mata air yang lain pada kering. Panas bumi semakin tinggi. Bayangkan kehidupan yang panas seperti itu. Ya. So, sebenarnya kalau kita nggak ribet, Hakuna Matata, take it easy, kita lebih santai, kita nggak ribet dengan status sosial kita. Ya, sebenarnya bumi kita tetap damai ya. Nah, kayak gitu. So, nggak usah khawatir dengan kehidupan hari esok. Ini seperti melambangkan bumi yang akhirnya berevolusi karena terlalu panas. Maka generasi berikutnya yang akan membayar harga dengan memulihkan bumi dari kerusakan bumi, yaitu dengan menyederhanakan kehidupan. Gak usah pakai tas dengan kulit buaya atau pakai tas dengan kulit ular, yaitu sangat mengerikan. Oke. Ini dia ya. Sepertinya energinya itu kayak di 2022 ini juga perlu kita peduli dengan bumi ya. Oke. Kita pergi ke deck kelima. Di sini ada Master Healing. Oke, this is genuine energy. Saya bayangkan ini Aquarius. Karena hanya dia yang memiliki intelektualitas tertinggi di semua sign ya. But it's okay, gak hanya Aquarius saja. Oke, di sini tentang bagaimana cinta tanpa syarat menjadi penuntun kita sebenarnya. Oke. Sebenarnya jawaban untuk jiwa yang kuat dan jiwa yang kuat akan bisa memulihkan dirinya sendiri. Oke. Dan rasa ingin tahu di sini pada akhirnya membuat kita menjadi sangat punya kecerdasan. Di sini ada seseorang yang menarik alam semesta di pikirannya. Ya, dia menarik alam semesta di pikirannya. Dan ternyata dari kecerdasan ini dia bisa menghasilkan banyak cara untuk memulihkan kehidupan. Baik kehidupan di bumi ini maupun dengan sesama. Tapi kecerdasan ini tidak akan bernilai apa-apa tanpa cinta yang tulus atau love unconditionally. Di sini bottom of the deck kita. Oke. Cosmo Heart, Cosmo Christ. Oke.
So, kecerdasan yang diberikan pencipta kita, selalu ada jalan keluar ketika kita mencari jalan keluar. Kita diberi kecerdasan dan kemampuan untuk menarik alam semesta di pikiran kita. Oke. So, kenapa kita nggak perlu khawatir? Karena semua jalan keluar kita temukan ketika kita mencari jalan keluar. Tapi kecerdasan tanpa cinta yang tulus atau love unconditionally akan menjadi masalah besar. Karena kecerdasan tanpa hati yang mencintai dengan tulus akan merusak semua kehidupan, segi-segi kehidupan. Oke. So, kekuatan dari kecerdasan spiritual ini akan memberi kesadaran lebih kepada kita tentang cinta. Jadi ending dari kecerdasan ini adalah cinta. Karena cinta yang akan menyalurkan semua kecerdasan ini dengan cara yang tepat, cara yang dengan cara yang lebih mencintai begitu. Anda bayangkan kalau Anda cerdas tapi Anda tidak punya rasa cinta. Anda seperti Hitler. Oke, kecerdasan itu akan menjadi bencana. Makanya ini bottom of the deck Cosmo Heart ini adalah inti dari esensi dari semua segi-segi kehidupan tentang cinta yang murni. Cinta pencipta kita untuk kita. Yang tergambar jelas tentang ketulusan. Oke. So, ini kecerdasan membantu pertumbuhan jiwa kita, terutama kecerdasan spiritual kita, yang bisa menginspirasi, mempraktekkan inspirasi kehidupan-kehidupan, terutama untuk merencanakan kehidupan menjadi lebih baik, lebih layak, lebih modern, lebih mudah untuk kita jalani. Terutama untuk membantu sesama. Ketika membantu sesama membutuhkan cinta, ya kan? Gitu. Oke. So, ini master healing. Kenapa kita Hakuna Matata? Kita punya kecerdasan spiritual masing-masing dan kita akan menemukan jalan keluar untuk setiap masalah yang kita dapatkan. Yang kita jalani lah masalah yang kita hadapi. Dan kecerdasan spiritual ini adalah salah satu kekuatan terbesar, dan ini adalah kerja tim dari divine guidance kita, alam semesta, guardian angel kita, dan pikiran kita sendiri. Jadi ini kerja tim. Jadi mungkin yang terlihat adalah di sini adalah manusianya sendiri dengan energinya, tapi ternyata ini kerja tim. Yang membawa alam semesta di alam pikiran ini adalah divine guidance, guardian angel, dan juga diri kita sendiri di pikiran kita. Oke? So, ini kerja tim. Jadi nggak usah khawatir. You are not alone. Hakuna Matata. Di sini ada spiritual service. Bumi sebagai wadah kita hidup. Oke, di sini ada ini, lihat nih, terkoneksi dengan mata batinnya, terkoneksi dengan divine guidance-nya. Kita seperti menggenggam bumi dengan kekuatan spiritual kita. Di sini ya, setelah kita melalui perjalanan hidup kita, ketika kita mampu mengendalikan pikiran kita, ketika kita bisa menyadari menjalani situasi karma, ketika kita melindungi bumi, memulihkan bumi, ketika kita menggunakan kekuatan kita, terutama tentang kemampuan pikiran kita. Di sini ada spiritual service, melayani, jiwa yang melayani bumi dengan semua makhluk yang tinggal di dalamnya. Kita perlu melakukannya karena kita sudah terkoneksi dengan pencipta kita, the universe, sang pencipta.
Dan ketika kita sudah bisa melayani bumi, bumi seperti ada dalam genggaman kita. See? Dan kita bisa mencapai pada spiritual service ini melayani dengan jiwa kita ketika kita bekerja sama antara guardian angel kita, divine guidance kita, dan diri kita sendiri, yaitu jiwa kita sebagai wadah. Oke? So, esensi dari Hakuna Matata adalah love unconditionally atau cinta tanpa syarat. Karena kecerdasan apapun, kehebatan apapun yang diraih dalam perjalanan hidup kita, situasi karma, apapun yang kita jalani tanpa love unconditionally, maka hidup jadi seperti tanpa nyawa ya, tanpa jiwa. Ya, cinta adalah jiwa itu sendiri sebenarnya. So, Hakuna Matata, gak usah khawatir, anggaplah perjalanan hidup ini adalah challenge untuk membuat jiwa kita lebih kuat dan bertumbuh, untuk menyadarkan kita untuk mengendalikan pikiran kita, menyadarkan kita tentang menjalani situasi karma untuk menabur karma baik. Bumi yang selalu berevolusi dan kita nggak pernah sendiri. Pikiran kecerdasan kita yang membutuhkan cinta dan kasih sayang, gak usah khawatir, semuanya disediakan. Anggaplah perjalanan kehidupan kita ini adalah melayani sesama semua makhluk di bumi ini. Anggaplah apapun yang kita jalani untuk melayani semua makhluk yang ada di bumi ini. Hakuna Matata, gak perlu khawatir akan hari esok. Oke, itu aja. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.